Awalnya sempet ya, ada pemikiran bahwa aduh kayaknya nggak mau nikah aja deh seumur hidup. Karena So welcome, how are you guys? thank you. Udah ngundang. Sama-sama hari ini kompak banget ini berdua Ya, udah ngeliat couple gitu ya. Yang Merah-merah. yang perbedaan usianya ini lumayan hoki kalau kata orang Chinese karena Iya. satu putaran sio kan? Lo bedanya berapa? Satu 12 sio tahun? tuh berapa sih? 12 ya? Dia lu berapa? 13 tahun beda. Ya, berarti Beda kan 12 satu putaran sio. Udah ya. 12 biar hoki. Tapi ya kalau kata teman-teman gue yang Chinese, kalau lo punya pasangan satu putaran sio tuh hoki, punya anak juga Kalau gitu. nambah 1 tahun nggak boleh. Aduh, kita undang sama-sama ya sama master ini supaya kita bisa tahu gitu ya. Tapi berapa usia Bella, berapa usia Gary? Kalau aku itu 24. Nanti 24. Desember 25. Oh, 25 berarti 97 ya? Iya, 97. 97 Gary 37, 37. 85. 85 Oh, iya. dikurang. Iya, 85. Ya, berarti 97 dikurangi 85 berapa tuh? Itu bukan 12 ya, Ger? 12 ya? Iya, gue. 12. 12 ya makanya. Berarti hoki kan makanya. Baru tahu di iTalk loh. Oh, terima kasih. Makanya gue sampai apa gue yang salah riset ya kagak gue udah Matematika gitu, kita kan. rada kurang soal berdua. Iya betul. Oh tapi karena memang kan, tapi kalau keuangan lancar kan? Tapi Keuangan, kan? finance. Nggak pernah ada miss-miss Oh kan? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau duit itu harus selalu tepat. Iya, kalau transferan gitu kan harus kan tanggal-tanggal nggak mungkin salah kan. Tanggal berapa ya kemarin ya? Kira-kira telat setahun kan agak-agak bahaya ya. So kalau misalnya orang mau tanya gitu, siapa sih Bella dan juga Gary ini selain memang mereka juga punya program yang luar biasa yang tadi aku bilang barbar, yaitu Kuali Barbar di Trans TV. Mantap. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Jadi kita jelasinnya dari mana? Awal mula karir atau mungkin awal mula ketemu karena ini merupakan bibit-bibit cintaku bersemi di gedung Trans TV nih kayaknya. Benar, ya kan? Betul sekali. Kok tahu sih? Iya dong kan hari riset kebetulan. Risetnya Mau bagus ya? acara nih. Aduh. Terus. Risetnya bagus. Iya benar. Jadi kita tuh ketemu pertama memang di Trans TV karena kan dulu Gary tuh adalah salah satu host di program Trans TV. Terus kebetulan waktu itu aku masuk gantiin co-host di episode terakhir lah gitu. Sebelum bungkus. Soalnya dia ngomong di episode terakhir gue kayak Cuma dapat 2 episode kan kamu ya? Iya. tapi kan nggak dapat 2 episode, dapat hatinya lu kan. Nggak Iya. masalah. Jadi awal mulainya itu Kayaknya emang jalannya ya. Iya, emang jalannya. Terus gimana akhirnya? Siapa yang akhirnya sat duluan? Gary kayaknya nih. Sebenarnya kita berdua nggak ada yang tahu karena dulu benar-benar aku tuh nganggep dia sebagai omnya di situ. Bukan Om. Apa bapak ya? Iya. Iya. Deep. Jadi So satu, deep. tapi dia seneng. Maksudnya dia seneng dipanggil papa gitu loh. At the moment, Lu memang aura kebapaan lu tinggi ya? Nggak tahu sih. Gue Iya, pikir iya. gue nggak ada Oke. bapak-bapaknya sama sekali. Terus lanjut Bel, silakan. iya. Terus habis itu di situ kan ada kreatif, ada Iya. produser gitu-gitu. Nah itu kan pada muda-muda. Nah aku tuh manggil dia sama kreatif waktu itu papa. Bercanda kayak. Bapak tolong dong beliin apa gitu. Waktu itu aku ada ketinggalan, dia kan tukang beli-beli bahan tuh sebelum syuting. Dia beli-beli bahan, aku chat-chat kayak, apa tolong beliin ini dong gitu. Tapi bercanda-bercanda doang, karena aku memang benar-benar nganggep dia tuh sebagai yang dituakan lah di situ. Karena waktu itu emang Takut. umur aku baru banget ulang tahun yang ke-20 deh kalau nggak salah. Dan berarti Gary udah 30-an ya? Iya. Gila ya. Kalau di saat itu kayak gak mungkin gitu, tapi ternyata pas dekat, pas jadi malah kesannya kayak nggak ada bedanya umurnya gitu. Kalau dari kalian, ini kita juga mendengarkan kabar-kabar burung gitu ya. Sebenarnya kalian juga sebelum syuting itu memang ada banyak, bukan pertikaian ya, perdebatan aja, nggak nyampe pertikaian gitu ya. Mungkin kayak tim-tim kreatif nih kayak perlu tunggu dulu gitu kan, sampai kalian tenang, baru akhirnya kalian syuting bareng, itu bener apa enggak? Itu mah sering tiap hari. Nggak cuman Tapi bukan pertikaian ya? Bukan pertikaian. Perdebatan. Perdebatan lebih Debate tepatnya. is our love language gitu ya. Kalian tuh termasuk pasangan seperti itu ya. Debate is our love language gitu ya. Itu The gas semua. adalah moto kita. Semua nggak cuman program trans ya, kita kalau mau ngapain pun sesimpel kayak pertanyaan aja. Jadi memang gue tuh agak-agak rese kayaknya gitu. Jadi tahu hal-hal yang kayaknya udah menurut dia gue udah tahu, gue tanyain lagi untuk semakin nge-pressure dia gitu. Oh, Jadi Tanpa- hobinya usil dia itu ya. suka nge-pressure orang. Karena dulu di dapur. oke. Nah di dapur itu kan biasanya nge-pressure orang tuh. Dia kebawa ke orang Iya, lain. betul, Gak cuma betul. ke aku doang, ke orang lain juga. Jadi misalkan gini, jadi kalau
jadi habit itu kan terbentuk setelah bertahun-tahun kita melakukan Sure. yang sama kan. Itu tuh Kebiasaan. ternyata walaupun gue udah nggak kerja di dapur Kitchen. profesional, kebawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi seperti kalau misalkan kita nanya sesuatu gitu, udah selesai belum videonya? Kenapa belum selesai? Berapa lama lagi? Gak gitu. Nggak ada ya? Gimana? Tensi yang bener gimana, Bel? Tensi yang bener Bel? Nah, ada lagi. Itu udah belum? Kenapa belum? Dari tadi kan udah. Kan belum? Gitu. Jadi kayak lebih nge-pressure. Ntar dulu belum dijawab. Iya, gue cuma bilang, lu kalau punya luka batin lu sendiri aja nggak usah bawa orang, lu tau nggak? Dia kayak Sebenarnya gini nggak nih, luka batin, mama nih, loh itu kan masih memang udah kebiasaan yang sebenarnya kan kita tuh sebagai manusia hendaklah kamu bertutur kata yang lebih lembut. We Sebenarnya iya. know that there is a pressure on the kitchen yang memang membiasakan membuat lo jadi punya karakter itu karena kan tiap hari gitu. Sekarang lagi kitchen kasihan ya bininya, untung bininya kayaknya dia punya tameng yang sat tampeng gitu kan, jadi lo kuat Kita gitu ya. kayak lagi ngobrol sama psikolog ya. Iya. Keren. Takut banget Kita lumayan loh kesini tuh kita Iya loh. mendapatkan Nanti next kita insight. curhat-curhat ini ya ketemu-ketemuan kali ya. Boleh banget nih, boleh banget. Nanti tinggal ini aja ya jadwal syuting aku kan ada sederajat kebetulan sama kan jadwalnya ya. Jadi itu dia. Tapi tadi sebelum kesini kan berantem dulu. Iyalah. Tadi sih enggak. Iya dari pagi. Oh iya pagi berantem. Berantem apa? Itu Sesimpel nanya makanan anjing. Iya, ini bener anjing ya. Mana- Iya, kita kan Binatang. ada Ya. 2 dogi, satu Yes. kecil, satu besar. Nah, yang besar ini makannya kan agak-agak tricky kan. Tricky, oke. Sesimpel itu. Jadi Bang, nggak dikasih makan. Makan sekarang nggak? Kayak gitu-gitu lah. Tapi sebenarnya banyak loh kalau kita googling gitu, ada yang googlingnya kayak misalnya Gary and Bella apa, Gary dan Bella apa. Ada juga pertanyaan Gary dan Bella apakah sudah menikah gitu. Jadi kalian tuh masih pacaran atau mungkin memang udah menikah? kasih tau nggak ya? Kasih tahu lah. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Kan katanya lu bawa cerita psikologi. Udah dibuka lah pertanyaannya pakai nanya lagi sama Bangga ya. Dan kalaupun misalnya udah bersama pun udah berapa lama gitu loh? Jadi gini, kita tuh sebenarnya udah ada rencana nikah dari lama. Cuman banyak banget kendalanya. Oke. Gitu. Jadi kita belum menikah, kita udah pacaran 5 tahun. Sebenarnya 3 tahun lalu kita udah rencana untuk menikah ya. Cuma kalau dibuka di sini Belum, kayaknya iya, jangan deh. Pokoknya kita selalu ada hal yang membuat pernikahan kita kepending gitu. Tapi bukan dari kita. Bukan. Dari faktor eksternal ya. Ya, eksternal. Nah kalian kan memang tadi gue bilang termasuk katakan yang di batch is our love language gitu ya. Iya. Terus ketika memang ada faktor eksternal yang menghalangi planning kalian, fun fact-nya kalau yang gue lihat dari orang luar adalah kalian malah tetap bareng. Karena biasanya malah kan Bener. kalau itu malah pisah, bye. Males gitu, gue udah ini juga. Terus juga ada faktor lainnya bukan faktor kalian yang bikin nggak nikah. Udahlah, karena kan banyak juga beberapa pasangan selebriti yang dengan alasan lainnya, dengan kondisi lainnya, mereka udah tunangan pun akhirnya nggak jadi gitu. Bener. Tapi kalau kita emang ngerasanya tuh kayak kita udah soulmate banget. Walaupun sebenarnya sulit Aku, banget. Padahal dia kalau ditanya, kayaknya kamu bukan soulmate aku. Karena gini. Jadi harus ngomong gitu supaya dia tuh kebuka otaknya. Karena kalau nggak digituin ya. Lu sibak aja rambutnya makanya. Kalau nggak biar digituin tuh, iniin. dia bukan tipikal orang yang bisa peka, ngerti gak sih? Paham banget. Dia tuh sis, nggak peka paham banget. Tiba-tiba laki cuek kayak gini tuh paham banget. Perlu kita kayak jejekin nih teh manis nih ya nih gitu. Kalau dijelasin nih, harus 5 jam baru ngerti. Astagfirullah, kalau 5 jam sih capek juga ya. Beneran, Oke, itu nggak oke, akan oke. ngerti sampai endingnya akhirnya ngerti baru kayak, oh ya. Dan yang aku suka tuh ada dia di saat ngerti, dia tuh udah bisa ngeluarin emosinya. Jadi kadang jadi nangis gitu. Oh, oke. Jadi ternyata masih ada gitu emosinya. You can handle it ya. Jadi Makanya memang. dia bilang dulu gue tuh bukan manusia. Apa? Ya karena tidak punya perasaan menurut dia. Nggak ada rasa peka, simpati, empati, gitu. Root gitu. Berarti padahal kan sebenarnya usianya yang lebih jauh kan Gary ya. Maksudnya secara pemikiran biasanya kan mereka memang special couple jadi nggak masalah. Pemikiran biasanya kan biasanya cowoknya yang ngomong gitu ya. Ini kayaknya lebih Bella yang ngomong ya. Enggak. Sebenarnya kalau dalam segi ngomong, kayak ngomong tuh yang kayak gini kan kayak, Lebih understandable gitu loh. oh lebih kalau pengertian. understandable enggak aku. Cuma kalau ngomong dalam arti kayak bapak ke anak itu dia. Beneran, ada ngomongnya. Apa-apa yang momen-momen apa yang Bella tuh ngerasa gue tuh diemong banget deh sama si Gary gitu. Ya, kayak Walaupun misalkan, kayak masalah ya. satu perkara aja gue mesti ngejelasin ini majam. Kayak mak anaknya gimana tuh. Kayak mak bikin PR anaknya kan agak panjang gitu ya Bel. Kalau di dia tuh aku lebih suka kayak gini, misalkan aku tuh pelupa. Nah, sekarang ini dia tuh udah lebih yang kayak
misalkan HP kamu mana gitu, HP kamu mana, terus tas kamu berantakan nih, terus dia beresin. Ya. Jadi kayak kita kebalik gitu loh. Aha. Kan biasanya cewek yang beresin Barang-barang yang barang-barangnya berantakan, laki-laki. ya. Nah ini laki-laki yang lebih peka lah kalau misalkan masalah yang sehari-hari gitu, bukan masalah sifat. Berarti memang kalau gue bisa lihat kalian udah semengerti itu ya, walaupun memang tadi itu lagi-lagi balik debate is our love language. Betul. Gitu ya, tapi kalian udah bisa balance it dengan perbedaan usia, perbedaan karakter, dan beberapa pernak-pernik di kehidupan kalian, Betul. kehidupan relationship kalian. Betul. But do you guys believe in marriage? Oh, believe banget. Sangat-sangat percaya banget. Karena Wow, menurut nice. aku di saat orang sudah menikah itu, rezekinya kalau di aku kan Islam ya, Iya, ha. rezekinya itu akan lebih berkah. Oh, lebih berkaya karena menikah adalah ibadah. Jadi ketika Menikah dua adalah ini- ibadah dan menjadi satu kesatuan kan, dari one person sama one person jadi dua. Jadi rezekinya gabung. Kalau ngomongin seputar marriage, pandangan Bella as a person tuh kayak apa sih kehidupan marriage? Bukan wedding ya, wedding is only a celebration. Marriage tuh bener-bener ininya kan, perjalanan rumah tangganya. Long termnya. Long termnya. Sebenarnya kalau kita kan sebenarnya udah 5 tahun, Iya. setiap hari ketemu, ya kan, terus kerja bareng, Yes. ngobrol apapun, dia udah tahu segalanya tentang aku udah tahu segalanya tentang dia. Jadi sebenarnya aku mikirnya kayak, oh di 3 tahun terakhir ini kita udah kayak pasangan menikah gitu, udah tahu jelek-jeleknya, buruk-buruknya dan lain-lain. Dan menurut aku pernikahan itu adalah menerima satu sama lain dan berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan pasangannya gitu. Kalau Gary? Kurang lebih sama. Jadi awalnya sempet ya ada pemikiran bahwa aduh kayaknya nggak mau nikah aja deh seumur hidup. Karena paling kalau nikah nanti cerai, anaknya gue yang urus, terus ya udah jalan-jalan Waduh, kayak gimana amit-amit. gitu. Dulu ya sebelum ketemu Bella. Iya. Terus aduh drama segala macam. Cuman ternyata untuk kita grow untuk menjadi seorang manusia yang lengkap itu kita harus berkorban secara ego gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya wah gue pengen hidup seperti ini, Gary itu seperti ini, Ya. harus seperti ini. Ya, Ternyata semakin kesini makin banyak hal yang bisa dipelajari dari Bella justru kayak misalkan bagaimana cara treat orang dengan baik gitu, gimana caranya nggak berperilaku seperti misalkan ngomong yang kasar dan nggak ngenakin, terus lebih sopan gitu-gitu, terus banyak hal sih. Banyak hal yang lo bisa belajar dari seorang Bella ya. That's very sweet of you guys. Kita berikan tepuk tangan buat mereka berdua. Tapi gue sebelum gue mau bahas seputar konten kalian, karena menurut gue seorang pasangan yang melakukan bisnis bersama, berkarya bersama, it's such a blessing, tapi it's hell at the same time gitu ya. Tergantung nih bisa ini nggak nih, bisa lurus nggak nih. Tapi gue penasaran banget Gar, kalau lu kan memang usianya lebih banyak, pasti pengalamannya lebih banyak. Dan lu tadi sempat mention bahwa gue tuh pernah loh sampai punya pemikiran gue nggak mau nikah aja. What is the scariest romance yang pernah lo alamin sampai lo akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata itu gitu loh? Karena pernah mau nikah 2 kali nggak jadi. Oke. Terus lalu end up ujung-ujungnya itu perkataannya sama gitu. Apa perkataan? Seperti berhubungan dengan robot atau cyborg gitu. Kayak Siapa dari ceweknya ngomong gitu ke lo? iya. Karena gue tuh orangnya rutin base, harus sistematik gitu kayak. Oh, oke. Kalau misalkan udah rutin pagi bangun jam segini, gini, terus boring gitu loh. Paham nggak? oke. Jadi kayak. I know. Kayak. Memang Iya. that's makanya rutin. Namanya rutinitas Betul, ya, cuman gitu-gitu kan aja. kadang dalam hidup itu kita butuh spontanitas kan. Uhuy. Gitu sebenarnya. Mau program lain lupa. Back to my program ya, lanjut. Ya udah akhirnya banyak hal-hal spontanitas sama semuanya itu nggak keluar. Jadi itu yang bikin boring kayak waktu awal-awal ketemu Bella aja, pokoknya kalau jalan-jalan itu cuma tahu jalan-jalan, kalau misalkan mau ke mall itu nonton, terus udah ya. Terus makan di food court, makannya juga particular cuma itu aja. Bakmi Tapi itu. sebenarnya kalau menurut aku ya itu bukan sebuah masalah karena rutinitas itu kan memang semua orang akan melakukan rutinitas kan. Cuma kalau yang aku baca dari Gary zaman dulu ya pas pertama-tama itu dia tuh belum mengerti gimana caranya melibatkan orang lain ada di hidupnya dia. Jadi karena dia terlalu biasa mengprogram otaknya bahwa dia tuh hidup hanya sendiri.
dan untuk diri dia sendiri. Jadi nggak bisa berbaur sama orang yang masuk ke hidupnya dia lagi. Malah gue menarik banget ya. Lu kan juga maksudnya pernah, lu lahir di Indonesia apa bukan, Ger? Di Indonesia. Di Indonesia kan, tapi pernah tinggal di luar kan? Iya bentar doang. Bentar doang. So, tadi sampai Bella bilang dengan memang kehidupannya Gary yang backgroundnya sampai bisa dia tuh terbiasa untuk sendiri. Malah emang apa yang bikin Gary tuh kayaknya benar-benar fokus sama dirinya sendiri? Apa memang cara dididiknya, which is itu adalah part of your life gitu, nggak salah nggak benar, itu udah kejadian juga kan? Karena apa ya? Karena dulu secara nggak langsung ada di satu, kita kalau misalkan kerja di sini gitu, kita tahu gitu, ketika kita ada masalah kita bisa ke orang tua atau ke teman. Oke. Cuman ketika kita kerja di lokasi atau tempat atau negara orang yang kita nggak tahu, kita nggak punya siapa-siapa kecuali diri kita sendiri gitu. Jadi di situ kita belajar gitu, antara gue ini bisa berhasil gimana pun caranya, atau enggak gagal pulang ke Indonesia nangis-nangis ke emak gitu. Dan itu gue build itu gitu. Cuman permasalahannya adalah ketika membuild itu, jadi ada shield gitu, kasih dinding-dinding pertahanan gitu. Kayak siapapun yang datang, kamu distraction aja gitu. Biar gue fokus sama goal gue aja gitu-gitu. Dan itu berlalu belasan tahun sampai akhirnya kebentuk seperti itu. Dan dia orang yang berhasil pertama kali untuk nge-break down the wall gitu. Yang gue pikir bahkan tadinya nggak bisa. Sampai dia juga bahkan berpikir nggak akan bisa.